Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardison, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Jember dengan nomor induk mahasiswa PPG 2100294170. Pada hari ini, 18 Oktober 2021, melaksanakan uji kinerja di SNKN 1 Kuok pada kelas 12 ATP mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan KD 4.13 Perakitan Produk Barang dan Jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya pada hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak persilakan Ketua Kelas Aidil untuk memimpin doa. Persilakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah Anda semuanya, itu tadi pembacaan doa oleh teman kalian Aidil. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini Bapak kembali tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Anda semuanya agar selalu menjaga protokol kesehatan. Zakia, apa saja protokol kesehatan Zakia? Memakai masker. Silakan, apa lagi Razila? Mencuci tangan. Oke, nah itu tadi protokol kesehatan. Apa gunanya adalah bermanfaat untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita di masa COVID-19 ini. Melalui pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasionalisme 17 Agustus atau Hari Merdeka yang akan dipimpin oleh teman kita Zakia. Silakan Zakia. Baiklah Anda semuanya dimohon untuk semuanya berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Tetap setia mempertahankan Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saat merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Itu tadi kita sudah menyanyikan lagu 17 Agustus. Semoga dengan menyanyikan lagu tadi semangat nasionalisme kita bertambah terhadap negara tercinta Indonesia ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin mengetahui kehadiran kalian. Nabila, apakah ada teman-teman Anda yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya, Pak. Bagus, alhamdulillah. Kita semua hadir pada hari ini sehingga akan lebih siap untuk menerima pembelajaran yang akan Bapak berikan pada hari ini. Kita akan masuki pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang materi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, yang mana materinya adalah seperti yang Anda lihat di PowerPoint, perakitan produk barang dan jasa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mengetahui tentang materi yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya.
Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya Pak. Ya, silakan Zakia. Materi sebelumnya tentang proses produksi massal, di mana proses produksi adalah kegiatan yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang ada untuk menghasilkan suatu produk yang dapat diambil nilai lebihnya atau manfaatnya oleh konsumen. Ya, bagus. Itu tadi materi kita sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Zakia. Siapa lagi yang tahu tentang materi kita sebelumnya? Saya Pak. Ya, Zila silakan. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan keahlian. Iya, bagus. Itu tadi pembelajaran kita materi sebelumnya. Bapak harap itu selalu diingat karena akan berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Baiklah, anak-anak semuanya, pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah satu, dengan mengamati tayangan slide PowerPoint ini, anak-anak semuanya itu Bapak harapkan bisa merakit suatu produk, barang atau jasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui diskusi kelompok nanti, anak-anak Bapak harapkan bisa memilih metode mana yang cocok, yang sesuai untuk merakit produk, barang atau jasa. Nah, yang ketiga adalah anak-anak pada akhir pembelajaran Bapak harapkan bisa membuat di sini adalah membuat atau memproduksi suatu produk, barang atau jasa yang akan kita gunakan nanti pada saat praktek. Ya, baiklah anak-anak semuanya. Di sini Bapak kembali mengingatkan kita dan Bapak ingin memotivasi anak-anak semuanya adalah kita kutip dari Imam Syafi'i di mana bunyi pepatahnya adalah barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Artinya, belajar itu tidak mengenal waktu dan sangat bermanfaat untuk masa depan kita ke depannya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan membagi kalian terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok sudah kita bentuk minggu kemarin. Sekarang Bapak harapkan anak-anak semuanya duduk ke posisi kelompok yang sudah Bapak tentukan kemarin. Dipersilakan. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan putarkan video tentang tutorial pembuatan pupuk organik cair. Nah, di sini video ini akan menjadi bahan untuk kalian untuk pembuatan RKPD untuk praktek nanti. Nah, sekarang Bapak putarkan, tolong dilihat. Nah, silakan ya Anda melihatnya. Air cucian beras dan wadah untuk kita membuat kucinya beserta larutan gula. Larutan gula ini kawan-kawan boleh larutan gula merah ataupun gula pasir. Karena saya gula merahnya sudah habis, saya akan menggunakan larutan gula pasir seperti ini. Boleh langsung dimasukkan ke dalam wadah. Pertama, kawan-kawan harus masukkan dulu M4. Ini boleh pakai M4, boleh pakai mol ya. Ke dalam larutan gula yang kira-kira volumenya itu 200 sampai 300 ml larutan gula. Kita tambahkan sekitar 100 ml larutan M4 ke dalam wadah ini ya. Oke, kenapa M4 nya duluan dengan larutan gula? Ini supaya mikroba di dalam M4 ini kan dia masih dalam kondisi dorman atau istirahat, sehingga kita perlu mengaktifkannya dengan memberikan larutan gula dan didiamkan beberapa saat supaya dia aktif. Setelah itu sisanya adalah air cucian beras. Air kampanye ini karena saya menggunakan larutan botol 1 liter ya, 1 liter, maka saya menggunakan air kampanye sedikit saja. Air cucian beras, tambah air cucian beras juga. Itu boleh juga untuk mengurangi resiko meledak. Nanti kalau tidak ada ini biarkan saja. Tadi kita sudah memutarkan ya bagaimana cara membuat pupuk organik cair yang mana nanti akan berhubungan dengan RKPD atau praktek yang akan kita pelajari pada akhir pembelajaran nanti. Nah, di sini Bapak akan memberikan sedikit materi tentang
materi yang akan kita praktekkan pada hari ini seperti yang bisa Anda lihat di papan tulis adalah yaitu perakitan produk barang dan jasa. Nah, pengertian perakitan produk barang jasa ini adalah di mana perakitan produk barang jasa adalah proses pembuatan suatu produk yang terdiri dari beberapa atau gabungan dari bahan-bahan yang sudah ada yang akan kita rakit menjadi suatu produk sempurna yang akan kita laksanakan dan kita manfaatkan atau kita aplikasikan ke tanaman nantinya. Sekarang Bapak akan mempersilakan Anda semuanya untuk melaksanakan diskusi tentang materi perakitan produk barang atau jasa ini. Nanti akan Bapak minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian nantinya. Sekarang Bapak persilakan kalian untuk melaksanakan diskusi tersebut. Dipersilakan. Oke ya nak ya, ini perhatikan. Itu nanti berhubungan dengan materi tadi. Itu kan ada video yang telah tadi. Nah, dari situ Anda semua nanti tuliskan di sini bagaimana cara pembuatan dari pupuk organik yang tadi, ya. Baik, kelompok C. Ya, Dika. Tolong lihat nanti ya. Nah, itu udah putarkan video tadi. Nah, dari video itu nanti kita simpulkan sini bagaimana cara membuat tadi dibuat dengan baik, disusun dengan baik. Nanti kita presentasikan ya. Baik, bisa tadi ada kendala? Nah, nanti kan di video tadi Bapak terangkan. Nah, itu nanti bisa lihat bagaimana cara pembuatan video tadi. Nanti disusun dengan baik, nanti kita dipresentasikan. Waktu diskusinya sudah habis masing-masing kelompok. Sekarang Bapak persilakan masing-masing kelompok dan akan Bapak pilih pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusinya yaitu kelompok A. Kelompok A siapa yang akan tampil? Iya, Nabila. Nabila dipersilakan. Kami dari kelompok A akan membacakan diskusi kami yang judulnya perakitan produk barang atau jasa. Perakitan produk barang atau jasa adalah proses pembuatan suatu produk yang terdiri dari beberapa atau gabungan dari bahan-bahan yang sudah ada. Fungsi perakitan adalah menyiapkan bahan atau komponen, penggabungan komponen atau bahan-bahan, pemeriksaan kualitas produk, serangkan jenis-jenis perakitan dan metode perakitan. 1. Perakitan manual. 2. Perakitan otomatis. Perakitan menurut jenis produk yang akan dilakukan terbagi dua. Pertama, produk tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. 2. Produk seri. Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Metode-metode perakitan produk barang atau jasa adalah 1. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukar satu sama lain karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan. 2. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode ini, perakitan dengan pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. 3. Perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara pasangan satu dengan pasangan lainnya. Demikianlah diskusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok A. Sekarang Bapak
ingin kalian dari kelompok B dan kelompok C untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok A tersebut. Sekarang Bapak kasih waktu kepada kelompok B dan terlebih dahulu. Siapa yang ingin menanggapi? Ya, Rika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Dani dari kelompok mewakili kelompok C yang bertanya kepada kelompok A. Apakah yang dimaksud dengan perakitan manual? Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi pertanyaan dari kelompok B. Sekarang Bapak balik kesempatan kepada kelompok A untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan dari kelompok B tersebut. Silakan, siapa yang ingin menjawab? Ya, Zakia, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab tanggapan dari kelompok B. Perakitan manual adalah suatu proses perakitan suatu produk yang terdiri dari beberapa stasiun kerja yang berurutan sesuai dengan proses pekerjaan yang harus dilakukan, di mana proses tersebut dilakukan oleh manusia. Sekian, terima kasih. Ya, itu tadi jawaban yang telah dijawab oleh kelompok A, oleh Zakia. Bagaimana kelompok B? Sudah puas atau bagaimana? Oke, baiklah. Tadi presentasi dari kelompok A. Sekarang kita beri aplaus untuk kelompok A. Nah, sekarang Bapak persilakan untuk penampil kedua, yaitu kelompok B. Sekarang kelompok B dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B ingin membacakan hasil diskusi kami. Perakitan produk barang dan jasa. Perakitan produk barang dan jasa adalah proses pembuatan suatu produk yang terdiri dari beberapa atau gabungan dari bahan yang sudah ada. Fungsi perakitan adalah menyiapkan bahan atau komponen, penggabungan komponen atau bahan-bahan, memberikan kualitas produk. Jenis perakitan dan metode perakitan. 1. Perakitan manual, 2. Perakitan otomatis. Dan produk hanya satu sejenis saja. 2. Produk seri. Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, perakitan dan pemilihan perakitan secara individual. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda semuanya, itu tadi presentasi dari kelompok B. Sekarang Bapak beri kesempatan untuk kelompok A untuk menanggapi, bertanya atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok B tersebut. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Tadi kelompok B menyampaikan bahwa perakitan seri adalah perakitan secara massal dengan bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kami yang tanyakan adalah apa yang akan terjadi apabila produk yang dibuat mengalami kegagalan hingga bentuk dan ukurannya tidak sama. Baik, itu tadi pertanyaan dari kelompok A yang akan ditanggapi oleh kelompok B. Siapa yang ingin menanggapinya? Saya, Kak. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A, yaitu yang akan terjadi apabila produk tidak dibuat dalam bentuk dan ukuran yang sama adalah 1. Mempengaruhi nama baik suatu produsen. 2. Produk tersebut bisa menjadi produk gagal yang akan berbias terhadap turunnya harga dari produk tersebut. Itu tadi tanggapan dari kelompok B terhadap pertanyaan dari kelompok A. Bagaimana kelompok A? Sudah puas dengan pertanyaan tadi? Puas. Baik, kita beri aplaus untuk semua kelompok yang tampil presentasi pada hari ini. Baiklah Anda semuanya, sekarang kita akan melaksanakan ice breaking untuk melepaskan penonton kejenuhan kita sementara. Sekarang Bapak persilakan Zakia untuk memimpin ice breakingnya. Dipersilakan Zakia. Semuanya berdiri. Ya, perhatikan ya. Zakia memberikan ice breakingnya. Baiklah, kita mulai ice breaking hari ini tentang tepung sate. Yang pertama, tepung sate. Tepung sate. Kipas-kipas. Panas-panas. Tiup-tiup. Nyam. Sekarang kita akan melaksanakan praktek
akan berkaitan dengan video yang sudah Bapak putarkan di awal pembelajaran tadi. Ya, di situ nanti akan menjadi acuan Anda semuanya untuk melaksanakan praktek berdasarkan LKPD yang akan Bapak bagikan. Ini LKPD-nya masing-masing kelompok ya, dan akan menjadi acuan untuk melaksanakan prakteknya. Ini untuk kelompok A. Ini untuk kelompok B. Dan ini untuk kelompok C. Ya, baiklah adalah semuanya. Sekarang sebelum kita memulai praktek nanti, Bapak persilakan adalah semuanya untuk mengganti baju praktikumnya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk ganti baju. Dan nanti kita kembali ke ruangan labor atau nanti kita di mana tempat kita melaksanakan praktek nanti. Sekarang Bapak persilakan anda semuanya untuk mengganti baju praktikumnya. Dipersilakan. Sekarang kita sudah sampai di tempat praktikum. Ananda semua pun sudah Bapak lihat sudah memakai masker, sarung tangan, peralatan praktikum pun sudah lengkap. Sekarang kita akan praktek tentang pembuatan pupuk organik cair, yang mana bahan-bahan utamanya adalah EM4. Yang kedua, larutan gula. Yang ketiga, air cucian beras. Yang ketiga, limbah air kelapa. Nah, itu tadi 4 bahan pokok utama untuk pembuatan pupuk organik cair yang kita ambil dari limbah air kelapa. Sekarang Bapak persilakan Ananda untuk mempraktekkan berdasarkan LKPD yang telah Bapak bagikan. Silakan. Ya. Oke. Hati-hati ya. Lihat ya, ini ada ukurannya ya. Oke. Buka dulu nak. Ini ya. Inilah hasil praktek pupuk organik cair kelompok A. Kelompok B silahkan untuk mempraktekkan cara pembuatan pupuk organik cair. Dipersilahkan kelompok B. Ya, hati-hati dalam bekerjaan. Kerjakan praktek sesuai dengan LKPD yang telah Bapak berikan. 200. Kemudian masukkan 100 ml RM.
Bagi dikit. Ya, usahakan itu sesuai dengan ya takarannya sesuai dengan LKPD yang telah Bapak pakai tadi. Inilah hasil praktikum pupuk organik cair kelompok B. Oke. Sekarang kita lanjutkan praktek pembuatan pupuk organik cair dari kelompok C. Dipersilakan kelompok C. Hati-hati dengan peralatan dan kerjakan sesuai dengan LKPD yang telah Bapak berikan. Inilah hasil praktikum pupuk organik cair kelompok C. Baiklah, Anda semuanya, tadi kita sudah melaksanakan praktikum tentang pembuatan pupuk organik cair. Bapak lihat tadi masing-masing kelompok sudah melaksanakannya menurut LKPD yang sudah dibagikan tadi. Sekarang Bapak persilakan masing-masing kelompok untuk memperlihatkan hasil dari praktek yang sudah kita laksanakan tadi. Dipersilakan masing-masing kelompok. Pertama, Bapak beri kesempatan terhadap kelompok A. Dipersilakan kelompok A. Baiklah, ini hasil pupuk cair dari kelompok A. Bapak persilakan kelompok B untuk memperlihatkan hasil praktikumnya tadi. Dipersilakan kelompok B. Inilah hasil dari praktikum kami dari kelompok B. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok C untuk menampilkan atau memperlihatkan hasil prakteknya tadi. Dipersilakan kelompok C. Inilah hasil praktikum pupuk organik cair kami dari kelompok kami. Baiklah, anak-anak semuanya, demikian tadi anak-anak semuanya sudah memperlihatkan hasil praktek dari kelompok masing-masing. Sekarang Bapak ingin memberikan penilaian dan akan Bapak ambil hasil dari praktek masing-masing kelompok. Pertama, Bapak akan memperlihatkan hasil praktek dari kelompok A. Nah, di sini Bapak memberikan nilai kelompok A itu 88. Mengapa? Karena di sini Bapak lihat cara kerjanya sudah mulai cukup bagus, walaupun tadi pada saat praktikum masih ada beberapa kerapian ya dalam pencampuran material yang sudah kita bagikan tadi. Nah, makanya Bapak kasih ini nilai 88. Baik, berikutnya Bapak memberikan penilaian produk terhadap kelompok D. Nah, pada kelompok B ini Bapak kasih nilai ini 90. Kenapa? Karena ini menurut Bapak ya, dari pemilihan mereknya, dari kombinasi warnanya itu sangat sudah cukup menarik. Dan pada saat pengerjaan pun tadi Bapak
sudah melihat kalian tuh sudah rapi dalam kerjanya, baik dalam mencampurkan produk dan dalam melaksanakan praktikumnya tadi. Oke, selanjutnya Bapak ambil kelompok C. Nah, kelompok C ini Bapak lihat ini ya, mungkin pekerjaannya entah karena mungkin pada saat capek atau lelah, hasilnya tuh ya secukupnya. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita. Semoga untuk berikutnya kita akan lebih baik lagi untuk kelompok C. Bapak kasih nilai 75. Nah, setelah tadi kita sudah melaksanakan praktikum, sekarang Bapak ingin mengetahui kemampuan tes untuk formatif kalian semuanya. Di sini Bapak akan menilai kemampuan kalian atas materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang perakitan produk barang dan jasa. Bapak akan bandingkan soalnya nanti, dan Anda semua boleh menjawab isi langsung pada lembar jawaban ini. Nah, sekarang Bapak bagikan. Dan baik, itu tadi lembar tes formatif yang sudah Bapak bagikan. Sekarang Bapak persilakan kalian untuk mengerjakan itu selama 10 menit. Dipersilakan dari sekarang. Ya, baiklah, waktu pekerjaan tes formatifnya sudah selesai. Sekarang Bapak ambil masing-masing kalian. Sini, silakan. Ya, tanda untuk lain. Nah, baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin kita semuanya atau Anda semuanya itu untuk merefleksikan atau membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa merefleksi atau memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Zakia, dipersilakan. Perakitan produk barang atau jasa adalah proses pembuatan suatu produk yang terdiri dari beberapa atau gabungan dari bahan-bahan yang sudah ada. Iya, bagus. Sampai nah, sekarang siapa lagi yang bisa merefleksikan atau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Rika, silakan. Nilai perakitan suatu produk ada tiga, yaitu 1. Perakitan yang dapat ditukar-tukar, 2. Perakitan dengan pilihan, 3. Perakitan secara individual. Tadi refleksi yang sudah disampaikan oleh Zakia dan Razila. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin kembali bahwa materi kita berikutnya yaitu tentang penyusunan laporan keuangan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak persilakan Zakia untuk memimpin doa penutup. Zakia, dipersilakan. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikianlah doa yang sudah dibacakan oleh Zakia. Dengan pembacaan doa tadi berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Dan kembali, tidak bosan-bosannya lagi, Bapak selalu mengingatkan Anda semuanya, selalu menjaga protokol kesehatan, selalu berolahraga, dan selalu meningkatkan kekuatan imun tubuh kita. Baiklah, Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.